Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 183, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Dampak dari 4 kata ini pada Ariel seperti luar biasa. Terutama kata, anak, membuat jantung Ariel berdebar kencang. Meskipun dia tidur di ranjang yang sama dengan Kauri, dia tidak melakukan hal yang menyimpang. Mungkinkah ucapan Kauri menyiratkan sesuatu? Ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan membiarkanku menjadi ketua? Sebelum Ariel pulih, Kauri sudah memulai topik berikutnya. Itu membuat nyali Ariel berubah menjadi hijau karena penyesalan, bertanya-tanya mengapa dia tidak mengambil topik sekarang. Bank dapat beroperasi, dan perusahaan keluarga Wijaya dapat diakuisisi. Ariel mengatakannya dengan sangat sederhana, tetapi masalah ini benar-benar tidak sulit baginya, cukup beli perusahaan keluarga Wijaya secara langsung. Sangat sederhana untuk mengatakannya, tetapi itu akan menghabiskan banyak uang, kan? Keluarga Wijaya sekarang berhutang. Meskipun dikatakan bahwa penangguhan proyek Harmoni telah membawa krisis besar bagi keluarga Wijaya, di beberapa tahun terakhir, keluarga Wijaya masih bisa mengandalkan tangan mereka, uangnya tetap ada. Dalam pandangan Kauri, tidak mudah melakukan ini. Keluarga Wijaya tidak tahan dengan tekanan bank. Andika tidak bisa bertahan terlalu lama. Menjual perusahaan adalah satu-satunya pilihannya. Sedangkan untuk membelanjakan uang, proyek Harmoni sudah cukup bagimu untuk mendapatkannya kembali. Kata Ariel. Bukankah kamu mengatakan bahwa LKK Tekno Sains akan berhenti bekerja sama dengan keluarga Wijaya? Apakah kamu akan menyusahkan teman sekelasmu lagi? Kata Kauri. Karena mereka semua adalah teman sekelas lama, sekali, 2 kali atau 3 kali, tidak ada bedanya. Ariel tersenyum. Kauri menatap Ariel dengan curiga, persahabatan antara teman-teman sekelasnya. Bisakah itu benar-benar sedalam ini? Ariel tidak hanya tidak malu meminta bantuan orang lain berulang kali, tetapi juga menerima begitu saja. Kauri memiliki beberapa pemikiran sebelumnya, dan kata-kata yang dikatakan Lucy masih melekat di benaknya. Ariel, kapan saya bisa bertemu teman sekelas kamu? Tanya Kauri. Berbicara tentang masalah ini, itu harus segera. Setelah urusan luar negerinya diselesaikan, dia akan kembali ke Indonesia. Saya telah membuat janji dengannya. Setelah kembali ke Indonesia, dia akan datang ke Bandung, kata Ariel. Ketika Kauri mendengar kalimat ini, dia tidak lagi ragu. Jika lingkarannya bisa lebih besar dan dia bisa tahu lebih banyak tentang Jakarta, Ariel pasti sudah mengungkapkan niatnya, tapi sayang sekali Kauri ada di Bandung, jadi dia tahu tentang Jakarta yang jaraknya agak jauh, kecuali beberapa pemandangan terkenal, bintik-bintik. Selain itu, dia belum pernah mendengar tentang orang lain sama sekali. Lagi pula, lingkarannya berbeda, jadi tidak bisa berhubungan dengan hal-hal di bidang yang lebih tinggi. Perusahaan keluarga Wijaya. Semua orang di ruang konferensi cemas seperti semut di panci panas. Kerja sama antara kota dan barat hancur, dan bank terus menekannya. Sekarang perusahaan keluarga Wijaya seperti bangunan yang runtuh, dan ada kemungkinan itu jatuh kapan saja. Dan begitu keluarga Wijaya runtuh, semua kerabat keluarga Wijaya akan dihancurkan sampai mati di puing-puing, dan mereka akan makan makanan sisa di keluarga Wijaya. Mereka tidak memiliki kemampuan sama sekali. Saya harus pergi ke perusahaan lain akan terhapus oleh kenyataan, dan kehidupan yang mereka nikmati sudah sangat berbahaya bagi mereka. Andika, masalah ini disebabkan olehmu, dan kamu harus menemukan solusinya. Bank telah memberikan tenggat waktu, dan proyek Harmoni tidak dapat lagi bekerja sama. Kita benar-benar kehilangan kemampuan untuk membayar, dan bank memiliki benar untuk melakukannya. Alasannya mengharuskan kita untuk membayar kembali pinjaman di muka. Jika kita tidak dapat melakukannya, perusahaan hanya dapat mengumumkan kekurangannya. Bahwa kamu memaksa Kauri pergi.
Apa yang terjadi di masa lalu, bukan begitu? Apakah kamu lupa? Sekarang bukan Kauri yang membunuh keluarga Wijaya, tetapi kamu yang membunuh kami." Keluarga Wijaya marah satu persatu. Andika menyebabkan situasi sampai pada titik ini. Salahkan untuk melampiaskan ketidakpuasan Anda. Sudahkah kamu mengatakan cukup? Andika berkata dengan nada suram, "Cukup berkata. Datang dan dengarkan apa yang harus saya katakan, kontribusi apa yang telah kalian berikan kepada perusahaan. Apa hak Anda untuk menuduh saya sekarang?" Andika, apa maksudmu? Apakah kamu pernah membuat prestasi di perusahaan sebelumnya? Kamu bisa menjadi ketua hanya karena kamu satu-satunya cucu laki-laki. Untuk wanita tua, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi ketua? Saya pikir Kauri lebih mampu daripada Anda. Petik 2. Jika saya tahu bahwa menjadikan Kauri sebagai ketua tidak akan menyebabkan begitu banyak masalah, mungkin perusahaan bisa masih berkembang. Lebih baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jatuh ke tanganmu? Mendengar ini, Andika bahkan lebih kesal. Mengapa Jalang Kauri itu harus dibandingkan dengannya? Jika Anda tidak puas dengan saya, Anda bisa keluar dari perusahaan sekarang. Ketika perusahaan dalam krisis, aku tidak perlu orang seperti Anda untuk memperburuk keadaan, kata Andika. Ingin mengeluarkan kami dari perusahaan. Andika, apakah menurutmu ada orang lain di perusahaan yang mendengarkanmu? Apa hakmu untuk mengusir kami? Tepat ketika ada banyak kebisingan di ruang konferensi, Daniel tiba di perusahaan. Sebagai presiden keluarga Wijaya yang meminjamkan uang kepadanya, Daniel diperintahkan oleh Aril untuk menekan keluarga Wijaya. Tujuan kunjungannya hari ini adalah untuk membawa kabar baik kepada keluarga Wijaya. Namun, Daniel tidak begitu mengerti mengapa Aril melakukan hal-hal ini di belakangnya. Di matanya, keluarga kecil Wijaya bahkan tidak sebanding dengannya, jadi mengapa dia menghabiskan begitu banyak energi? Ketika Andika tahu bahwa Daniel telah tiba di perusahaan, dia segera meminta sekretarisnya untuk menyambut Daniel ke ruang konferensi. "Presiden Daniel, mengapa Anda keluar hari ini?" Andika bertanya kepada Daniel. Daniel berkata, "Aku di sini untuk membawakanmu kabar baik. Dengarkan ini." Andika tampak sangat gembira meskipun kerja sama dalam proyek Harmoni telah berakhir. Selama Bank memberi rahmat, keluarga Wijaya masih memiliki kesempatan untuk berbalik. "Presiden Daniel, apakah Anda bersedia memberi kami waktu?" Andika berkata dengan terkejut, "Beri kamu waktu?" Daniel melirik Andika dengan jijik. Dia berkata, "Tanpa proyek di barat kota, bagaimana keluarga Wijaya bisa memenuhi syarat untuk pinjaman? Bahkan jika saya memberi Anda waktu, apakah Anda masih harus membayar?" Andika mengerutkan kening, kabar baiknya adalah apa yang Daniel katakan. Jika bukan untuk memberinya waktu, apa kabar baik itu? "Presiden Daniel, apa maksudmu?" Andika bertanya dengan bingung. "Seseorang bersedia membeli perusahaan Anda, dan petahana dapat terus tinggal di perusahaan. Bukankah ini kabar baik?" kata Daniel. "Tidak." Andika menolak tanpa memikirkannya. Perusahaan itu diakuisisi, dan dia belum mengambil posisi ketua yang panas. Tidakkah dia ingin memberikannya? Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia terima. Tetapi kerabat lain mendengarnya. Mereka berbeda pendapat. Selama mereka bisa tinggal dan terus bekerja dan mempertahankan posisi mereka saat ini, itu adalah hal yang baik bagi mereka. Adapun siapa ketuanya, apakah itu penting? Andika, sekarang adalah kesempatan bagi keluarga Wijaya. Jika seseorang ingin mengambil alih kekacauan ini, kamu hanya bisa tertawa, tetapi kamu masih tidak mau. Kata Daniel. "Presiden Daniel, perusahaan itu milik keluarga Wijaya dan tidak akan pernah diberikan kepada orang lain. Saya adalah ketuanya, dan tidak ada yang berhak mendorong saya pergi," kata Andika tegas. "Andika, jika kamu ingin mati, kamu jangan bawa kami. Mengapa kamu ingin menyatukan kami? Presiden Daniel telah membawa kesempatan yang begitu besar, kamu tidak tahu betapa bersyukurnya kamu menghargainya, bukan Anda harus rela bangkrut.
Seharusnya Anda menjadi ketua, itu hanya akan merugikan perusahaan. Apakah Anda masih memiliki wajah untuk duduk di posisi ini? Dengarkan apa yang dikatakan kerabat. Wajah Andika pucat. Di masa lalu, orang-orang ini menjilati wajah mereka dan menyanjungnya, tetapi sekarang mereka memperlakukannya seperti musuh. Saya ketua dewan. Anda tidak berhak berbicara di sini. Diam, kata Andika dengan marah. Saya pikir apa yang dikatakan orang-orang ini masuk akal. Andika, saya akan memberi Anda 3 hari lagi, kalau tidak saya akan mengajukan aplikasi untuk penegakan ke pengadilan, dan bukan hanya perusahaan yang bangkrut, kalian semua tinggal di jalanan. Daniel berdiri dan meninggalkan ruang konferensi. 3 hari. Untuk Andika, 3 hari ini opsional. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah keluarga Wijaya benar-benar berakhir? Andika, kamu telah mengetahuinya dengan jelas. Jika kamu benar-benar ingin menegakkannya, kamu adalah ketua dan memikul tanggung jawab terbesar. Kamu bahkan tidak akan memiliki tempat tinggal. Kursi ketua. Apakah Anda harus melihat peti mati untuk mengetahui air mata? Wanita tua itu benar-benar meninggal pada waktu yang salah. Jika tidak, perusahaan tidak akan jatuh ke tahap ini. Semua orang di keluarga Wijaya berkata dengan marah. Jual, tetapi keputusan akhirnya ada di tangan Andika. Jika dia tidak mau, dia hanya bisa melihat perusahaannya bangkrut. Bersambung.